Halo, apa kabar? Di bahasan kita kali ini, kita mau ngomongin sesuatu yang wow, luar biasa banget. Pernah nggak sih kalian dengar tentang sebuah jaminan paling dahsyat yang pernah ada? Hari ini, kita akan mengupas kisah 10 individu super istimewa yang menerima kabar gembira, janji surga, saat mereka masih hidup di dunia ini. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng sejenak. Gimana rasanya kalau kamu tiba-tiba dikasih tahu, tenang aja, apapun yang terjadi, tempatmu di surga udah dijamin. Keren banget kan konsepnya? Nah, gagasan yang penuh kekuatan dan inspirasi inilah yang jadi inti penjelajahan kita hari ini. Nah, dalam tradisi Islam, mereka ini punya sebutan khusus, yaitu Al-Asyarah Al-Mubasysyarun, yang artinya yaitu tadi, 10 yang dijanjikan surga. Mereka ini adalah sekelompok sahabat Nabi Muhammad yang spesial banget, karena dalam satu hadis spesifik, mereka semua secara langsung dan eksplisit dikasih kabar gembira ini. Oke, sekarang ayo kita kenalan lebih jauh. Siapa sih 10 orang ini dan kenapa kok kisah mereka tuh penting banget sampai sekarang masih terus kita pelajari? Nah, ini dia nama-namanya. Kalian bisa lihat, 4 nama pertama ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, pasti udah nggak asing lagi ya. Mereka ini dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin, para pemimpin setelah Nabi. Tapi yang 6 lainnya juga bukan orang sembarangan loh. Mereka semua adalah pilar-pilar penting di awal komunitas Muslim. Masing-masing dengan kisah pengorbanan, keberanian, dan iman yang luar biasa. Yuk kita lihat kenapa kisah mereka begitu penting. Ada kutipan bagus banget nih dari ulama Sufyan Tsauri yang pas banget buat ngegambarin ini. Katanya, kisah orang-orang soleh itu ibarat tentara Tuhan yang bisa nguatin hati orang beriman. Jadi, belajar tentang hidup mereka itu bukan cuma soal sejarah loh, tapi lebih kayak cara buat nguatin hati kita sendiri, dapat inspirasi buat ngedepin tantangan hidup kita. Oke, kita nggak bisa bahas semuanya satu persatu ya, tapi kita akan sorot beberapa tokoh kunci. Kita mulai dari yang pertama dalam daftar, Abu Bakar, khalifah pertama dan sahabat paling dekatnya Nabi. Nah, lihat deh perbandingannya. Sebelum Islam, Abu Bakar tuh udah jadi sosok yang dihormati, seorang pedagang sukses dari suku Quraisy yang terkenal jujur. Tapi setelah masuk Islam, wah transformasinya luar biasa. Beliau jadi sahabat terdekat Nabi, khalifah pertama, dan mendedikasikan semua kekayaan dan pengaruhnya untuk Islam. Benar-benar jadi tiang utama bagi komunitas. Dan ini nih yang paling keren dari beliau. Gelarnya Asy-Syiddiq, yang artinya yang membenarkan. Kenapa bisa dapat gelar itu? Jadi, ceritanya waktu Nabi mengabarkan soal perjalanan malam Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang jujur aja susah banget diterima akal saat itu, Abu Bakar langsung percaya, tanpa ragu sedikit pun. Ini menunjukkan betapa dalamnya keyakinan dan kepercayaan beliau. Dari Abu Bakar, kita lanjut ke tokoh besar berikutnya, Khalifah kedua Umar bin Al-Khattab. Nah, kalau ngomongin Umar, kita ngomongin soal seorang negarawan dan administrator yang visioner banget. Umar ini bukan cuma pemimpin biasa loh, beliau itu kayak arsitek negara. Dia yang meletakkan 3 fondasi penting pemerintahan. Pertama, Dewan Legislatif atau musyawarah. Jadi semua keputusan itu dibahas bareng-bareng. Kedua, peradilan independen. Hakim itu punya wewenang sendiri, bahkan khalifah pun nggak bisa ikut campur. Keren kan? Dan ketiga, Departemen Eksekutif yang terstruktur, biar pelayanan publik berjalan efisien. Dan lihat deh, betapa praktisnya pemikiran beliau. Umar membentuk Diwan, atau kalau sekarang kita kenal sebagai departemen-departemen khusus. Ada Diwan Al-Jundi buat ngurus pertahanan dan gaji tentara. Ada Diwan Al-Ahdas atau kepolisian buat jaga ketertiban. Terus ada Diwan Nadrat An-Nafi'ah, semacam kementerian pekerjaan umum yang ngurusin pembangunan irigasi dan gedung pemerintahan. Ini kan kayak cetak biru pemerintahan modern, tapi dibuat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Luar biasa. Nah, sekarang ada satu hal penting yang perlu kita pahami. Konsep 10 yang dijanjikan surga ini punya warisan yang bisa dibilang cukup kompleks. Pandangannya pun beda-beda di dalam tradisi Islam itu sendiri. Coba kita lihat lebih dekat. Oke, jadi gini. Dalam pandangan Islam Sunni, ke-10 sahabat ini posisinya sangat terhormat. Mereka dianggap teladan dalam iman dan hadis tentang mereka ini dianggap sahih atau otentik. Nah, di sisi lain, kalau dari perspektif Islam Syiah, hadis ini umumnya nggak diterima keasliannya. Dan ya, pandangan mereka terhadap 3 khalifah pertama dan para pendukungnya itu bisa dibilang sangat berbeda. Jadi, intinya apa sih sebenarnya? Sebenarnya ini bukan cuma soal menghafal daftar nama kan?
Ini lebih ke sebuah refleksi, cerminan tentang kualitas-kualitas yang abadi. Soal iman yang kokoh, keyakinan yang total, dan kepemimpinan visioner yang bisa mengubah arah sejarah. Dan semua ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan besar yang mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Sebenarnya kualitas apa sih yang bisa bikin warisan seorang pemimpin itu begitu kuat, sampai bisa bertahan dan tetap relevan bahkan setelah lebih dari 1.400 tahun? Coba deh kita pikirin.